Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shahib Hasan. Saya dari Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menyampaikan presentasi untuk tugas besar 1 untuk materi korosi, yang tepatnya itu terkait dengan intergranular corrosion. Di sini dosen pembimbing saya adalah Pak Bakri Rio Rahayu. Untuk pendahuluan, untuk kebanyakan orang telah melihat untuk hasil akhir korosi, yang yaitu sejumlah peralatan, kendaraan, ataupun barang-barang lain yang termasuk komponen logam. Nah, namun yang perlu kita ketahui bersama, korosi di sini yang dimaksud adalah proses yang terjadi ketika sifat penting dalam bahan tertentu mulai memburuk setelah terkena beberapa unsur yang berulang dalam lingkungan. Dengan mempelajari teori korosi, diharapkan kita dapat menggunakan teori ini di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu diperlukan edukasi khusus guna menambah pengetahuan terkait dengan korosi di sekitar kita. Di sini landasan teori yang saya pakai adalah korosi akan menyebabkan kerusakan pada suatu logam. Perlindungan yang memadai pada logam dari korosi mengarah ke umur yang lebih lama atau lifetime yang lebih lama. Dengan melindungi logam yang digunakan setiap hari, mereka mempersiapkan barang-barang yang dapat diandalkan dan berjalan dengan baik dengan rasa aman dan dalam penggunaannya. Di sini saya akan jelaskan kembali untuk korosi itu adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari kita biasa disebut proses korosi adalah perkaratan. Contohnya sebagai berikut. Ini ada rantai yang korosi, kemudian paku juga, ada juga untuk pipa. Nah, peristiwa korosi itu logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara di sini mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia dari karat besi sebagai berikut, dan suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Nah, berikut adalah macam-macam korosi. Ini ada beberapa macam ya. Untuk yang saya sampaikan, ini ada yang pertama korosi galvanis, kemudian korosi sumuran atau yang biasa disebut dengan pitting corrosion, kemudian korosi celah, korosi kavitasi, korosi lelah atau fatigue corrosion, dan korosi antar kristal. Nah, di sini kita akan fokus ke intergranular corrosion. Apa sih yang dimaksud dengan intergranular corrosion? Ini biasa disebut dengan IGC ya, kita singkatnya dengan IGC. Kemudian dapat kita artikan ke bahasa Indonesia, itu adalah korosi batas butir artinya. Nah, secara istilah di sini dapat diartikan serangan korosi pada daerah sepanjang batas butir atau daerah sekitarnya tanpa serangan yang cukup besar terhadap butirnya sendiri. Nah, contoh untuk image-nya seperti ini. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama, logam ialah susunan butiran-butiran kristal seperti butiran pasir yang menyusun batu pasir. Nah, di sini butiran-butiran tersebut saling terikat yang kemudian membentuk mikrostruktur. Adanya serangan korosi batas butir atau IGC ini dapat menyebabkan butiran menjadi lemah, terutama di batas butir, sehingga logam kehilangan kekuatan dan daktilitasnya. Di sini adalah pengertian dari daktilitas. Nah, kemudian untuk pengertian selanjutnya, sebagian besar paduan logam rentan terhadap IGC ketika dihadapkan pada lingkungan yang agresif. Hal ini disebabkan karena batas butir merupakan tempat pengendapan dan pemisahan, di mana membuat mereka memiliki fisik dan kimia berbeda dengan butirnya. Nah, di sini presipitasi dan segregasi terjadi oleh adanya migrasi unsur pemandu menuju batas butir. Apabila kadar unsur tersebut cukup besar, maka terbentuk fasa yang berbeda dengan yang ada di bulk. Di bulk di sini penjelasannya. Kemudian misalnya fasa intermetalik, di sini ada
magnesium zinc pada paduan aluminium dan Fe4N pada paduan besi. Nah, terdapat beberapa metode untuk pengujian korosi. Di sini akan dijelaskan secara umum digunakan larutan oksidator asam dengan pH, potensial, dan temperatur tergantung pada metode yang digunakan. Pemilihan metode tergantung dengan steel grade dan komposisi batas butir yang akan diuji. Di sini kita untuk pengujiannya menggunakan uji ASTM untuk stainless steel. Untuk ASTM di sini penjelasannya ya, yaitu American Society for Testing and Material. Kemudian berikut adalah tabel untuk pengujian ketahanan terhadap korosi batas butir. Di sini menggunakan ASTM pada stainless steel. Uji ketahanan ini sangat berguna untuk mengetahui material yang kita gunakan sesuai atau tidak untuk kebutuhan kita. Kemudian berikut adalah kesimpulan yang dapat kita ambil untuk intergranular corrosion atau yang disebut dengan IGC ialah salah satu dari jenis korosi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui material dan ketahanan material, diharapkan barang yang diproduksi sesuai dengan rencana yang diinginkan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil mulai dari modul dan beberapa dari Google. Oke, terima kasih. Berikut adalah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.